Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gempitasari dengan NIM 24005005 akan mempresentasikan tentang penentuan dan penyusunan materi pembelajaran pendidikan non-formal. Pada slide pertama, pengertian. Penentuan dan penyusunan materi pembelajaran PNF adalah proses memilih dan merancang bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tujuan program agar pembelajaran efektif dan bermakna. Artinya, sebelum mengajar, pendidik tidak langsung memberikan materi begitu saja. Ia harus berpikir dulu, siapa sih pesertanya, apa yang mereka butuhkan, untuk apa tujuan mereka belajar, karena dalam pendidikan non-formal peserta didik biasanya belajar untuk kebutuhan nyata, seperti keterampilan kerja, usaha, atau pengembangan diri. Contohnya, jika program pendidikan non-formal adalah pelatihan membuat kue untuk ibu-ibu rumah tangga, maka materinya tidak perlu terlalu banyak teori tentang sejarah tentang kue. Yang penting adalah resepnya, bagaimana teknik membuat adonannya, cara menghitung modal, dan strategi menjualnya. Jadi materi tidak boleh asal ada, tetapi harus relevan dan tepat sasaran. Selanjutnya, tentang pentingnya materi pembelajaran. Yang pertama, materi sebagai arah pembelajaran. Materi berfungsi sebagai peta jalan dalam proses belajar. Tanpa materi yang jelas, pembelajaran bisa tidak terarah dan keluar dari tujuannya. Contohnya, jika tujuan program adalah melatih keterampilan menjahit, maka materinya tuh harus fokus pada teknik menjahit, polanya bagaimana, dan penggunaan mesin jahitnya. Jika malah membahas terlalu dalam tentang sejarah tekstil, maka arah pembelajarannya itu menjadi tidak fokus. Yang kedua, materi menentukan kualitas program. Kualitas program PNF sangat dipengaruhi oleh isi materi. Jika materinya asal-asalan, tidak update, atau tidak sesuai dengan kebutuhan peserta, maka program dianggap kurang bermutu. Contohnya, pelatihan komputer yang masih mengajarkan program lama dan tidak relevan dengan kebutuhan kerja saat ini tentu kurang berkualitas dibandingkan pelatihan yang mengajarkan Microsoft Office terbaru atau desain grafis yang dibutuhkan pasar. Yang ketiga, materi mempengaruhi motivasi belajar. Materi yang menarik, praktis, dan sesuai kebutuhan akan membuat peserta lebih semangat belajar. Sebaliknya, jika materi itu terlalu sulit, membosankan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, peserta bisa cepat bosan. Contohnya, remaja putus sekolah akan lebih tertarik belajar tentang cara membuat konten media sosial untuk bisnis dibandingkan teori panjang yang sulit dipahami. Yang keempat, materi sebagai bekal keterampilan hidup. Pendidikan non-formal identik dengan life skill atau keterampilan hidup, maka materi harus membantu peserta menjadi lebih mandiri. Contohnya, materi tentang kewirausahaan kecil, seperti cara mengelola keuangan usaha rumahan, dapat menjadi bekal nyata untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Yang kelima, materi menentukan keberhasilan. Jika materinya itu tepat sasaran, maka tujuan program lebih mudah tercapai. Jika materinya itu tidak sesuai, programnya bisa gagal walaupun pelaksanaannya baik. Contohnya, program pelatihan kerja akan dianggap berhasil jika setelah mengikuti materi,
peserta benar-benar mampu bekerja atau membuka usaha. Selanjutnya, jenis-jenis. Yang pertama, materi pengetahuan atau kognitif. Materi pengetahuan itu isinya tentang hal-hal yang perlu dipahami dulu sebelum praktik. Ini seperti dasar atau pondasi. Kalau pesertanya tidak tahu dasarnya, mereka bisa saja salah saat praktik. Jadi walaupun PNF banyak praktiknya, teori tetap penting sebagai bekal awal. Contohnya, dalam pelatihan usaha kecil, peserta perlu tahu dulu apa itu modal, bagaimana cara menghitung untung dan rugi, cara menentukan harga jual. Kalau tidak tahu cara menghitung keuntungan, usaha bisa jalan tapi tidak jelas hasilnya. Yang kedua, materi keterampilan atau psikomotor. Nah, ini bagian yang paling terasa dalam pendidikan non-formal ini. Materi keterampilan itu belajar sambil melakukan. Peserta langsung praktik, mencoba, dan mengulang sampai bisa. Di sini peserta benar-benar belajar dengan pengalamannya. Contohnya itu dalam pelatihan menjahit. Peserta tidak hanya melihat instrukturnya menjahit saja, tapi mereka juga pegang mesin, mencoba membuat pola, dan menjahit sendiri. Semakin sering praktik itu dilakukan, semakin terampillah mereka. Jadi bukan cuma tahu caranya, tapi benar-benar bisa melakukannya. Yang ketiga, materi sikap atau afektif. Materi sikap ini sering tidak selalu terlihat, tapi sebenarnya sangat penting. Ini berkaitan dengan cara berpikir, bertanggung jawab, disiplin, dan cara bersikap. Karena sehebat apapun keterampilan seseorang, kalau sikapnya kurang baik, hasilnya juga tidak maksimal. Contohnya, dalam pelatihan kerja, peserta diajarkan untuk datang tepat waktu, bertanggung jawab pada tugas, jujur dalam bekerja. Misalnya, seseorang pandai memasak, tapi sering terlambat dan tidak disiplin. Jadi orang akan ragu mempercayakan usaha kepadanya. Yang keempat, materi teoritis. Materi teori itu penjelasan dasar sebelum praktik. Walaupun tidak terlalu panjang, tetap perlu agar peserta paham kenapa sesuatu dilakukan dengan cara tertentu. Teori membantu peserta tidak sekedar ikut-ikutan, tapi mengerti alasannya. Contohnya, dalam pelatihan pertanian, peserta dijelaskan dulu kenapa tanaman perlu pupuk tertentu. Jadi saat kondisi tanah berbeda, mereka bisa menyesuaikan sendiri. Yang terakhir, materi praktik. Materi praktik adalah saat peserta langsung mencoba. Ini bagian yang paling ditunggu. Belajar dengan praktik membuat peserta lebih cepat paham dan tidak mudah lupa. Contohnya, setelah belajar cara membuat keripik, peserta langsung mengiris, menggoreng, dan mengemas produknya sendiri. Dari situ mereka belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya dari penjelasan saja. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta. Langkah pertama adalah memahami siapa yang akan belajar, usia mereka berapa, latar belakangnya apa tujuan mereka ikut program. Karena materi untuk remaja tentu berbeda dengan materi untuk orang dewasa. Contohnya, kalau pesertanya ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan, maka materinya harus fokus pada keterampilan yang bisa langsung dipakai untuk usaha rumahan. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan ini seperti target akhir. Kita ingin setelah belajar peserta bisa apa gitu.
Tujuan harus jelas supaya materi tidak melebar kemana-mana. Contohnya, tujuannya peserta mampu membuat sabun cair dan menjualnya. Berarti materi harus mengarah ke proses pembuatan dan cara memasarkannya. Yang ketiga, menentukan pokok bahasan. Setelah tahu tujuannya, baru dipilih materi-materi utama yang mendukung tujuan itu. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting tepat sasaran. Contohnya dalam pelatihan sabun, ada bahan dan alat, cara mencampur, pengemasan, dan cara menentukan harga. Yang keempat, mengurutkan materi. Materi harus disusun pelan-pelan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Kalau langsung ke bagian sulit, peserta bisa bingung dan merasa tidak mampu. Contohnya, tidak mungkin langsung praktik menjual kalau belum tahu cara membuat materinya. Selanjutnya, menyesuaikan dengan waktu dan kondisi. Materinya juga harus realistis, jangan terlalu banyak kalau waktunya singkat. Lebih baik sedikit tapi benar-benar dipahami daripada banyak tapi setengah-setengah. Materi selanjutnya, penulisan atau penyusunan materi pembelajaran. Yang pertama, bahasa sederhana dan mudah dipahami. Karena peserta PNF latar belakangnya berbeda-beda, bahasa harus jelas dan tidak terlalu rumit. Jadi gunakan kalimat yang langsung ke inti supaya mudah dimengerti. Yang kedua, disusun sistematis dan runtut. Materi harus tersusun rapi dan berurutan. Jangan meloncat-loncat topik. Kalau runtut, pesertanya tuh lebih nyaman mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, disertai contoh nyata. Contoh membuat materi terasa dekat dengan kehidupan peserta. Tanpa contoh tersebut, materi bisa terasa kaku dan sulit dibayangkan oleh peserta didik. Yang keempat, menggunakan gambar atau tabel jika perlu. Kadang gambar lebih mudah dipahami daripada penjelasan panjang, misalnya gambar pola jahitan atau tabel perhitungan modal usaha. Yang terakhir, ada latihan atau evaluasi. Latihan itu penting untuk melihat apakah peserta benar-benar sudah paham. Dengan latihan tersebut, peserta juga jadi lebih percaya diri karena sudah mencoba sendiri. Kesimpulannya, materi pembelajaran PNF harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan bersifat praktis. Penyusunan yang tepat dan runtut akan membuat pembelajaran lebih efektif, mudah dipahami, dan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan peserta. Intinya, materi pembelajaran PNF itu harus disesuaikan dengan kebutuhan orang yang belajar, harus mudah dipahami, runtut, dan bisa langsung dipraktikkan. Karena tujuan PNF bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi membantu orang menjadi lebih mandiri dan punya keterampilan untuk hidupnya. Kalau materinya tepat, pembelajaran jadi terasa bermanfaat. Kalau materinya tidak sesuai, belajar jadi terasa sia-sia. Sekian penjelasan presentasi hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.